Yinghua, aku datang. Kamu ingin makan apa? Xiao Mei. Yinghua, kamu tenang saja. Apapun yang dikatakan anak-anakmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Xiao Mei. Ayo, kita bercerai. Apa katamu? Setelah aku tiada nanti, aku harus dimakamkan bersama mendiang istriku. Kamu hanyalah seorang pengasuh. Kamu tidak bisa masuk ke makam leluhur. Keluarga Li. Aku merawatmu selama 13 tahun, tapi di matamu, aku cuma seorang pengasuh. Kali ini kamu menyerah sajalah. Dengar sendiri kan? Ayahku sudah tidak menginginkanmu lagi. Kamu itu cuma pengasuh. Memangnya kamu pikir siapa? Kenapa aku harus tanda tangan? Bukankah kita sudah sepakat? Rumah ini kutinggalkan untukmu. Setelah bertahun-tahun ini, mungkinkah aku mencelakaimu? 13 tahun menemani dan merawatmu. Pada akhirnya hanyalah sebuah penipuan yang sudah direncanakan. Mulai sekarang, mari kita hidup bersama dengan baik. Bagaimana? Maukah kamu menikah denganku? Aku tidak mau. Di masa depan, kita akan menjalani hidup dengan baik. Bagaimana menurutmu? Maukah kamu menikah denganku? Kenapa aku bisa kembali ke sini? Mungkinkah aku terlahir kembali? Ayahku menikahimu waktu itu hanya untuk mencari pengasuh gratisan. Aku tidak mau menikah. Xiao Su, jika kamu menikah denganku, yang pertama, aku akan memiliki teman, dan aku tidak akan kesepian lagi. Yang kedua, kamu juga akan memiliki tempat tinggal. Aku tahu, tidak ada siapapun lagi di keluargamu. Sekarang kamu masih bisa bekerja, tapi saat kamu sudah tidak sanggup lagi, sudah tua nanti, apa yang akan kamu lakukan? Di kehidupan sebelumnya aku tidak menyadari, Li Yinghua ternyata adalah orang yang bermuka dua seperti ini. Guru Li, status sosial kita tidak sederajat. Menikah dengan Anda membuat saya merasa malu. Dengan kondisi Anda yang begitu baik, mencari gadis yang lebih muda, yang berusia 30-an, itu sangatlah mudah. Xiao Su, kamu benar-benar punya selera yang bagus? Hahaha. Bukan itu maksudku. Aku tidak menganggapmu buruk rupa. Aku benar-benar menghargai sifatmu yang sangat rajin dan bekerja keras. Lebih baik tidak usah. Jika menikah dengan Anda, apakah Anda masih akan memberikan gaji bulanan kepada saya? Kita kan sudah satu keluarga. Jangan bicara seperti orang asing. Kamu sudah menjadi istriku. Untuk apa lagi minta gaji? Lagi pula, aku dan seluruh rumah ini. Bukankah semuanya milikmu? Kalau begitu, ayo pergi. Tunggu. Memangnya mau kemana? Bukankah Anda bilang seluruh rumah ini milik saya? Ayo pergi untuk membalik nama rumahnya, lalu berikan semua kartu gajimu kepada saya. Xiao Su, kenapa kamu tiba-tiba berubah menjadi seperti ini? Aku berubah menjadi seperti apa? Bukankah Anda sendiri yang mengatakannya? Kenapa? Ingin memberiku janji palsu? Xiao Su, maksudku bukan seperti itu. Aku hanya ingin kita terlebih dahulu. Mendaftarkan pernikahan kita? Lalu, aku akan menjadi pembantu gratis selama 24 jam. Saat Anda sudah tua nanti, jika seandainya Anda lumpuh, aku yang tadinya pembantu gratis akan naik status menjadi perawat gratis. Lalu suatu hari nanti, saat Anda sudah tiada, dan tidak bernyawa lagi, dengan satu kalimat, bahwa aku hanyalah pembantu yang tak layak masuk makam leluhur Anda akan menendangku keluar dari keluarga Li Anda. Kudengar, dulu Anda adalah seorang akuntan. Anda benar-benar pandai berhitung ya? Kamu? Apa yang kamu bicarakan? Anggap saja aku sedang bicara omong kosong. Setelah melewati istana Yanwang, akhirnya aku sadar dan mengerti. Hari ini adalah perjamuan keluarga Li kalian. Jika tidak ada hal lain lagi, aku akan pergi belanja sayur dulu. Setelah hidup kembali, aku pasti akan keluar dari penderitaan keluarga Li ini. Bos, beli kubis sedikit. Baik, Pak. Akuntan Li. Wah, Pak Zhang. Sedang belanja sayur ya?
Itu kekasihmu? Bicara apa sih? Dia itu pengasuh. Boleh juga pengasuhmu? Usianya masih belum terlalu tua kan? Aduh, dia sudah tua, tapi gerakannya cepat, kerjanya lumayan bagus. Ucapan Li Yinghua itu malah menyadarkanku. Di perjamuan keluarga kehidupan sebelumnya, aku selalu ditindas. Cari hidangan yang cocok untuk teman minum. Hei, jangan lupa potong buahnya. Nenek, ini makananmu. Bukankah orang yang sudah tiada memang makan hidangan untuk yang sudah tiada? Bibisu, kenapa masakanmu itu-itu saja? Hanya ada beberapa hidangan, tidak ada variasi baru sama sekali, sampai rasanya hambar di mulut. Guru Li, Anda punya darah tinggi dan gula darah tinggi, makanlah makanan rendah minyak dan rendah garam. Ayahku memang punya gula darah dan darah tinggi, tapi kami tidak. Cepat buatkan beberapa hidangan lagi untuk kami. Hei, apa-apaan? Kamu jangan berpikir, kalau sekarang kamu sudah menjadi ibu tiri kami. Mulai sekarang, bekerjalah lebih cepat. Di kehidupan sebelumnya karena statusku sebagai ibu tiri, aku tidak berani berdebat dengan mereka, dan hanya bisa bersabar. Tapi sekarang, aku hanyalah seorang pengasuh yang digaji untuk bekerja, tidak perlu lagi menahan tabiat buruk mereka. Kalau sudah begini, maka tidak perlu ada yang makan sekalian. Sumei, apa-apaan sikap memberontakmu ini? Coba pahami situasinya, kamu sedang meluapkan emosi pada siapa? Apa kamu sudah tidak punya sopan santun? Seorang pelayan, beraninya di hadapan majikan mengamuk dan membanting barang? Jika ini zaman dulu di dalam istana, kamu pasti sudah diseret keluar dan dihabisi dengan kejam. Istana, dinasti Qing sudah lama runtuh. Liran, sejujurnya, kamu itu hanya seorang pekerja kantoran, sama saja denganku. Kamu bekerja untuk bosmu, aku bekerja untuk keluargamu, kita semua ini setara. Siapa yang setara denganmu? Kamu itu di rumah kami hanyalah pengasuh yang disewa, hanya seorang pelayan, wanita tak tahu malu, sampah masyarakat. Hubungan kita adalah hubungan kerja, kalian majikan, dan aku pengasuhnya. Kalian tidaklah mulia, dan aku juga tidaklah hina. Sumei, apa kamu masih berniat menikahi ayahku? Aku bahkan belum setuju. Aku pun tidak pernah terpikir untuk menikah dengan ayahmu. Aku kesini murni untuk bekerja sebagai pengasuh, di dalam kontrak tertulis jelas hitam di atas putih. Aku setiap hari hanya memasak untuk Guru Li sebanyak 3 kali makan, serta menjaga kebersihan rumah. Namun selama 3 tahun ini, setiap akhir pekan aku harus memasakkan jamuan makan untuk seluruh keluarga kalian, dan masih harus diperlakukan oleh kalian anak-anaknya seperti seorang budak yang disuruh-suruh sesuka hati. Semua itu adalah pekerjaan tambahan untukku. Seharusnya kalian memintaku dengan sopan untuk memasak makanan bagi kalian. Apa kamu tahu apa itu kesetaraan? Sudahlah, Xiao Su, perkataanmu sudah keterlaluan, ini sudah berlebihan. Yah, itu karena ayah biasanya terlalu memanjakannya. Seorang pengasuh saja, sampai berani menginjak-injak harga diri kita. Jika tidak suka padaku, kamu bisa memecatku. Jangan pakai gaya tuan tanah feodal lama padaku. Jika tidak, aku tidak keberatan pergi ke perusahaan kalian, mencari atasan kalian untuk bertanya, apakah sekarang ini masyarakat modern yang setara, atau masih masyarakat kuno? Kamu, Hai, duduklah. Bahkan saat makan pun mulutmu tidak bisa diam. Bibisu, Xiaoran, apa kamu masih belum tahu? Sejak kecil emosinya memang besar. Anda ini, orang yang berjiwa besar, jangan ambil hati ucapannya. Aku sudah berumur. Tentu saja aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi Xiaoran juga sudah mengingatkanku, bahwa pekerjaan tambahan ini, tidak bisa dilakukan, kalau tidak, usahaku akan sia-sia. Jadi, mulai sekarang jamuan keluarga kalian, tidak akan aku urus lagi. Kalian mau datang dan masak sendiri, atau membawa Guru Li makan di luar, semua terserah saja. Aduh, jangan memanas-manasi suasana. Keluarga kita ini sangat besar, meski mencari restoran yang murah. Sekali makan pasti lebih dari $1.000. sekali makan 1.000. 4 kali sebulan. Totalnya $4.000 lebih. Daripada pakai uang itu, lebih baik aku menyewa pengasuh baru. Bibisu, kalau sejak awal kamu bicara begitu, kami tidak akan mencarimu. Banyak orang yang lebih muda dan lebih gesit. Kalau bukan karena ayahku melihat kejujuranmu, mana mungkin kami memilihmu? Dia memilihku juga karena aku murah. Orang muda memang ada, tapi berapa bayaran mereka? Lagi pula Guru Li saat itu juga bilang, aku hanya perlu mengurus keperluan sehari-harinya saja. Sekarang ada tambahan keluarga sebesar ini, bukannya aku tidak bisa kerja, tapi dengan gaji sekecil ini, aku tidak sanggup. Tapi, kalian tidak perlu khawatir, Guru Li itu punya banyak uang. Setiap bulan, mengajak kalian makan di luar, itu hanya perkara kecil baginya. Benar, kan, Guru Li? Suka yang gratisan, kan? Kalau begitu biarkan dia merogoh kocek lebih dalam. Mana bisa begitu? Uang ayahku, lambat laun akan jadi milik kita juga, bagaimana bisa disia-siakan begitu saja? Bibisu, aku kan sudah minta maaf, apa itu tidak cukup? Kedepannya, kamu tetap harus memasak di rumah. Bukannya tidak bisa? Asalkan aku digaji, itu tidak masalah. Sama seperti hari ini,
8 hidangan ini, ditambah belanja dan memasak, aku hanya menagih kalian $10 biaya jasanya, artinya, $80. Siapa yang mau membayarku? Ayah, lihat dia. Sudah, cuma mau makan saja. Ribut terus. Nanti kalau makan keluarga, semuanya makan di luar saja. Soal uang, biar aku yang bayar. Ayah, Sekarang, pergi sekarang juga. Pergi ke restoran makanan laut termahal di kota. apa yang kamu lakukan? Ini bukan lagi tugas saya, bereskan sampai bersih baru pergi. Shumei, kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa memberimu pelajaran? Kamu menyuruhku membereskan semua barang ini? Kalau begitu, hari ini akan kuhancurkan semuanya. Hancurkan saja. Liran, jangan lupa, yang kamu hancurkan itu peralatan makan keluargamu sendiri. Shumei, kamu. Mari kita sepakati dulu, siapapun yang menjatuhkannya, dia yang harus membereskan kekacauan ini. Kamu itu pengasuh. Tentu saja kamu yang harus membereskannya. Ayah, tunggu. Kalau begitu, setelah makan pesta makanan laut ini, pulanglah dan bereskan nanti. Piring dan sumpit ini, semuanya masih menjadi urusanmu. Shumei, kamu mulai berulah, ya? Ayahmu membayarku, jadi sudah sewajarnya aku bekerja dengan baik, tapi semua barang ini kamu yang menjatuhkannya, jadi tentu saja kamu yang harus membereskannya. Aku tidak mau membereskannya. Sekarang aku akan ikut ayah pergi makan ke restoran makanan laut. Kalau kamu berani, biarkan saja semua barang ini berantakan, tunggu sampai ayah pulang untuk membereskannya. Shumei, jangan kamu pikir, hanya karena ayah melamarmu, kamu bisa berlagak sombong. Lagi pula, kamu hanyalah seorang pengasuh. Seumur hidup kamu tidak akan pernah punya nasib baik. Nasib baik ini, siapapun yang mau, ambillah saja. Apa yang kamu lakukan? Pak Lee, bukankah hari ini kita bilang keluarga kita akan pergi makan bersama? Keluarga kami sudah lengkap. Kakak, jalankan mobilnya. Lengkap? Memangnya aku bukan manusia? Sudah hampir terlambat, ayo jalan. Seorang pengasuh, malah benar-benar menganggap dirinya keluarga. Xiaosu, bukankah kamu sedang flu? Memang kurang pantas untuk makan malam bersama keluarga. Begini saja, nanti malam saat aku kembali, aku akan membawakanmu makanan enak. Minggir. Mereka, mungkin hanya merasa aku sedang sakit, dan tidak ingin membuatku kelelahan. Lagi pula, Yinghua, bukankah sudah bilang, akan membawakanku makanan enak saat pulang? Manusia itu harus belajar untuk merasa cukup. Yinghua, kamu sudah kembali? Nih, aku bawakan untukmu. Aku merasa heran, pikirkanlah, di usia setua ini, kok masih saja rakus? Apa kamu pikir sedang memberi makan anjing? Ini sisa makanan. Keluarga kami yang tidak habis. Tapi bagi orang sepertimu, ini adalah sesuatu yang belum pernah kamu makan maupun kamu lihat. Sisa sampah ini, simpan saja untuk kalian makan saat camilan malam nanti. Shumei, aku akan memberimu pelajaran. Karena kamu sudah kembali, barang yang kamu banting, kamu bereskan sendiri. Sekarang kamu sudah pandai bicara ya. Siapa yang mengajarimu? Belajar dari mana? Kami para pengasuh, juga berhak melindungi diri kami sendiri. Dasar kamu Shumei. Kami membayarmu untuk bekerja di rumah. Tapi kamu malah setiap hari berpikir bagaimana cara mencurangi kami. Tidak disangka wanita desa sepertimu punya banyak niat licik. Justru karena ada majikan sepertimu, kami harus lebih waspada terhadap kalian. Shumei, beraninya kamu melawanku. Jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran, aku tidak akan menyandang nama Li. Apa yang sedang terjadi? Sayangku. You, Sumei. Oh, ex-Sumei. Sudah berapa kali kukatakan padamu? Hati-hati saat bekerja. Harus hati-hati. Apa kau tahu? Barang milikku ini harganya sangat mahal. Bibisu tidak menyangka kau seceroboh ini. Jangan-jangan karena kami tidak membawamu makan besar, jadi kau merasa dendam? Guru Li, bukan aku yang menjatuhkannya, tapi Liran. Putriku sendiri mana mungkin aku tidak mengenalnya.
Sudah berapa kali kukatakan padamu? Melakukan kesalahan itu tidak masalah, tapi jangan melemparkan masalah itu pada orang lain. Kenapa kau tidak mau dengar? Kau ini. Pa, Bibi Shu, pasti karena dia tidak sanggup membayar, makanya dia berbohong. Begini saja, uangnya tidak perlu kau ganti sekarang, akan kupotong dari gajimu. Biar kupikir, gaji 3 tahunmu, bagaimanapun bisa untuk mengganti giok milikku ini. Tua bangka ini, niatnya untuk memeras tenagaku, masih belum hilang juga. Kenapa kau tertawa? Aku menertawakanmu karena tidak bisa membedakan benar dan salah. Apa Anda melihat kejadiannya, lalu langsung menuduh aku yang memecahkannya? Ayahku tidak mungkin lebih percaya padamu dibandingkan percaya pada seorang pembantu sepertimu. Guru Li, aku berdiri di sini, dan jaraknya ada beberapa meter. Bagaimana mungkin aku memecahkannya? Jangan-jangan Anda hanya ingin menghemat gaji beberapa bulan, makanya sengaja melindungi Xiaoran? Pa, lihatlah Sumei ini. Sekarang dia sangat pintar bersilat lidah. Berani sekali dia. Kita memberinya pekerjaan, tapi rasa terima kasih saja dia tidak punya. Lapor polisi. Segera lapor polisi. Biar kulihat saat polisi datang, apa kau masih berani sekeras kepala ini? Pa, Apa yang kau takutkan? Ada ayah yang akan menjadi saksimu. Pergi. Seret dia ke halaman depan, biar semua tetangga melihat. Pembantu dengan kelakuan buruk sepertimu, memangnya siapa lagi yang berani mempekerjakanmu? para tetangga sekalian, kemarilah dan lihat ini. Lihatlah orang di rumah kami ini. Seorang pengasuh yang berhati busuk. Dia itu sudah merusak barang-barang di rumah kami, tapi tidak mau mengaku. Dia bahkan mencoba menggoda ayahku. Merusak barang itu masalah kecil, tapi kalau orang ini sampai berbohong, berarti moral dan kepribadiannya sangat buruk. Tadinya aku sempat terpikir untuk merekrutnya ke rumahku menjadi pengasuh, tapi kalau melihat ini, lebih baik lupakan saja. Siapa yang lapor ke polisi? Saya, Pak Polisi, begini masalahnya. Ini pengasuh di rumah kami. Dia ingin menikah dengan ayah saya, karena ayah saya menolak. Dia pun merusak pajangan-pajangan kristal ini. Sebenarnya ini semua adalah masalah keluarga kami. Kami tidak ingin mengumbarnya, tapi tak disangka olehnya masalahnya jadi sebesar ini. Aku baru pernah mendengar ada pengasuh yang suka mencuri kecil-kecilan, tapi benar-benar tidak menyangka. Ada yang berani ingin menjadi nyonya rumah, sungguh sangat serakah dan tidak tahu diri. Shumei, tadinya aku memikirkan hubungan kita yang sudah terjalin selama bertahun-tahun dan ingin membiarkan masalah ini. Tapi kamu malah teganya. Langsung, memfitnah putriku. Ini sangat menyakitkan hatiku. Ya ampun, lain kali kalau mencari pengasuh kita harus lebih waspada. Sudah berumur begini, apalagi berasal dari desa, berani sekali punya niat seperti itu. Sudah selesai bicaranya? Sekarang giliran saya yang bicara. Liran, di benda ini semuanya adalah sidik jarimu. Bibi Su, kami sebenarnya tidak berniat melakukan apapun padamu, asalkan kamu meminta maaf pada ayahku, lalu mengganti rugi uang untuk pajangan kristal ini. Kami bukanlah orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nyonya, bagaimana penjelasan Anda? Guru Li, apakah Anda juga berpikir kalau saya yang menjatuhkannya? Bibi Su, tak disangka, sampai sekarang kamu masih saja keras kepala. Sudah terpojok pun, masih tetap keras kepala. Baiklah. Jika kamu memang bisa membuktikan bukan kamu yang menjatuhkannya, aku dan Ranran akan meminta maaf secara langsung kepadamu di depan umum. Dan juga, apapun permintaan yang kamu ajukan, akan aku kabulkan. Bagus sekali. Petugas, aku mengakui bahwa aku bersalah. Guru Li, biasanya kalian ingin melihat apakah tanganku bersih atau tidak, jadi aku di ruang tamu rumah ini, memasang kamera pengawas. Kebetulan sekali, siapa yang menjatuhkan hiasan itu hingga pecah, semuanya sudah terekam. Apa? Kamera pengawas? Kamu benar-benar berani memasang kamera pengawas di rumah kami? Aku akan segera memutar rekaman pengawas yang tadi. Hei, jangan diputar. Tunggu dulu. Hahaha. Petugas polisi, ini bukan masalah besar. Kami tidak akan mempermasalahkannya lagi. Petugas polisi, sebaiknya kalian pulang saja dulu. Kami tidak ingin merepotkan kalian. Reaksi Guru Li dan yang lainnya terlihat sangat aneh. Jangan-jangan Xiao Shu benar-benar telah difitnah? Jika kalian bersedia untuk berdamai sendiri. Petugas, meskipun saya hanyalah seorang asisten rumah tangga, tapi saya juga punya harga diri. Masalah hari ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja, tanpa kejelasan. Saya harus membiarkan semua orang melihat bukti kejujuran saya. Kalian lihatlah. Jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran, aku tidak akan memakai margali lagi. Aku sudah mengatakannya padamu berkali-kali. Tidak masalah jika berbuat salah, tapi jangan melimpahkan kesalahan itu kepada orang lain. Kenapa kamu tidak mau dengar kamu ini? Benar-benar keterlaluan. Orang-orang keluarga Li itu terlihat sangat terhormat, tapi di belakang kelakuannya sangat buruk. Kalau bukan karena dia, hiasan kristal itu tidak akan pecah.
Kenapa jadi aku yang salah? Liran, dia datang dari desa ke kota menjadi asisten rumah tangga itu tidak mudah. Berapa sih penghasilannya sebulan? Kamu bahkan memfitnahnya telah memecahkan batu giokmu. Apa kamu sengaja ingin menghancurkan hidupnya? Apa yang kamu tahu? Wanita ini, dia memasang kamera di rumah kami, niatnya pasti tidak baik. Untung saja dia memasang kamera itu. Kalau tidak, dia pasti sudah kamu fitnah. Baiklah, kalau begitu nanti, biarkan saja asisten rumah tangga kalian memasang kamera pengawas di dalam rumah kalian dan merekam setiap gerak-gerik yang kalian lakukan. Berhenti bicara. Jika kamu tidak merasa malu, aku yang malu. Ayo, pulang. Tunggu sebentar. Apa lagi maumu? Anda sudah berjanji kepada saya tadi untuk meminta maaf di depan umum, tapi itu belum Anda tepati. Kamu. Ada begitu banyak orang yang melihat Anda sekarang, Anda tidak akan menarik kata-kata Anda sendiri, kan? Ini urusan keluarga kita sendiri. Mari kita selesaikan di rumah saja. Bagaimana? Begitu banyak orang yang melihat Anda tetap tidak mau minta maaf padaku? Jika sudah pulang dan pintu ditutup, apakah saya masih bisa mendapatkan permohonan maaf dari Anda? Kamu tahu? Xiao Su. Ada pepatah yang mengatakan berbaik, hatilah kepada orang lain selagi masih bisa. Prinsip ini, jika kamu tidak mengerti, nanti aku sendiri yang akan menjelaskannya padamu. Sudahlah, Pak Li. Jangan sok menggurui lagi. Sekarang kamu diminta-minta maaf padanya, kenapa malah ceramah? Benar sekali, Pak Li. Baik, baik. Karena kamu terus mendesak, maka aku terpaksa mengalah satu langkah. Duh, tidak mungkin kan aku merendahkan diri demi seorang pelayan kecil sepertimu? Hah, bagaimana menurut kalian? Pak Li, sikapmu ini. Apa kamu malah mau Xiao Su minta maaf padamu? Xiao Su, maafkan aku. Sudah puas kan? Masih belum cukup? Apa kami sekeluarga harus berlutut dan bersujud padamu? Lalu bagaimana dengan permohonan maafmu? Aduh, permohonan maaf ayahku saja sudah cukup. Liran, kamu benar-benar anak yang berbakti ya? Ada masalah? Malah mendorong ayahmu ke depan, sedangkan kamu bersembunyi di belakang? Maafkan aku. Baiklah, melihat kalian sudah mengakui kesalahan, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Petugas, saya bersedia berdamai secara pribadi. Terima kasih banyak sudah datang hari ini. Baik, kami permisi pulang. Guru Li, bolehkah saya mengajukan permintaan? Tidak tahu apakah masih berlaku? Xiao Shu, karena sudah berdamai, biarkan sampai di sini saja. Jika tidak, reputasimu bisa jadi buruk nanti. Aduh, tentu saja masih berlaku. Kata-kata seorang pria terhormat tidak bisa ditarik kembali. Guru Li, saya ingin mengundurkan diri. Saya harap Anda menyetujuinya. Tidak masa. Apa? Kamu mau mengundurkan diri? Ya, meskipun kita menandatangani kontrak 5 tahun yang belum berakhir, tapi hari ini, setelah kekacauan ini, kurasa, aku tidak perlu lagi melanjutkannya. Sumei ini benar-benar membuatku terkesan. Tapi, aku cukup suka kecerdasannya ini. Ditambah lagi dia rajin bekerja, dan harganya pun murah. Zaman sekarang, asisten rumah tangga yang berkualitas tapi murah seperti dia, sulit sekali ditemukan. Guru Li, apa yang sedang kamu pikirkan? Aha, Xiao Su. Meskipun kamu bilang saat bekerja di rumah kami ada sedikit kekurangan, tapi manusia itu makhluk yang punya perasaan. Kamu bilang mau pergi? Aku merasa agak berat melepaskanmu. Mana mungkin kamu tidak rela melepaskanku? Kamu hanya tidak rela kehilangan asisten rumah tangga yang murah dan serba bisa ini. Guru Li, di rumah Anda ini, aku sudah tidak berani tinggal lagi. Entah, fitnah apalagi yang akan dituduhkan kepadaku. Soal menuduhku memecahkan hiasan kristal ini, tidak usah dibahas lagi, tapi sekarang Anda bilang, aku ingin menikah dengan Anda? Guru Li, coba tanyakan pada nuranimu, bukankah kamu yang melamar di depan umum, dan memintaku menikahimu? Atau kamu mau bilang, aku ini tak tahu malu, dan ingin menjadi nyonya di rumah ini? Ternyata Guru Li yang ingin menikahinya, kok malah bicara sebaliknya? Benar, Pak Li. Tindakanmu ini sangat memalukan. Bekerja di rumahmu, selain capek lahir batin, juga harus mengorbankan diri sendiri. Kalian. Exume. Dulu aku menerimamu karena anakmu sudah tiada. Tidak ada yang mengurusmu di hari tua. Di usiamu yang sudah tua, kamu datang ke kota untuk bekerja. Aku menampungmu. Tapi kamu malah membalas kebaikanku dengan kejahatan. Benar. Selain kami, siapa lagi yang mau mempekerjakanmu? Aku yang akan mempekerjakannya. Kak Liu, Nyonya tua, Anda harus berpikir jernih. Dia diam-diam memasang kamera pengawas di rumah majikan. Anda tinggal sendirian, jadi harus hati-hati. Kalau Xiao Su tidak baik, untuk apa keluargamu memaksanya untuk tetap tinggal? Aku sudah paham sekarang. Apa yang Anda lakukan pada Xiao Su, itu seperti istilah di internet, yaitu pua. Hei, dasar wanita tua kejam. Berhenti menyebarkan fitnah. Aku berbeda. Aku tulus menyukai Xiao Su. Sekarang, kamu ingin mengundurkan diri. Maka ini adalah kesempatan bagus untukku. Xiao Su, apakah kamu bersedia bekerja di rumahku? Kak Liu, Aduh Xiao Su, masuklah. Kak Liu,
Aku datang untuk membuatkan Anda makan malam tahun baru. Ini sudah tahun baru. Bagaimana bisa aku merepotkanmu lagi? Hanya memasak saja kok. Pengasuh di rumah Anda sudah pulang untuk tahun baru. Membiarkan Anda sendirian di rumah, aku juga tidak tenang. Seluruh keluarga Guruli juga pergi makan di luar. Jika kita berdua duduk bersama, suasananya tidak akan terasa sepi. Xiaosu, seandainya kamu menjadi pengasuh di rumahku, alangkah baiknya. Kak Liu, aku bersedia. Bagus sekali. Guruli, sekarang tidak perlu khawatir lagi. Kalau Xiaosu tidak bisa menemukan pekerjaan, soal pengunduran diri itu, kamu harus menyetujuinya kan? Pergi saja lebih baik. Aku akan mencari seseorang yang lebih baik darinya. Kalau begitu Guruli, tolong selesaikan pembayaran gaji saya. 1 bulan $1.500. Bulan ini saya baru bekerja setengah bulan. Anda cukup memberi saya $700 saja. Berapa? 1 bulan $1.500? Itu terlalu sedikit? Sekarang pengasuh yang tinggal di rumah gajinya sudah $4.000 ke atas. Di kehidupan sebelumnya, pekerjaan pertamaku adalah di keluarga Li. Mereka meremehkanku karena ketidaktahuanku, memberikan gaji yang jauh di bawah harga pasar. Xiaosu, sepertinya kamu benar-benar sudah banyak menderita ketidakadilan. Tenang saja. Selama kamu di rumahku, aku tidak akan memperlakukanmu seperti yang dia lakukan. Aduh, ini salah paham. Kalian terlalu berlebihan. Gajinya $3.000 sebulan, aku memberikannya setiap setengah bulan sekali. Aku selalu berpikir, suatu saat nanti jika dia tidak bekerja lagi dan butuh uang, aku akan melunasinya sekaligus. Aduh, Apakah yang dia katakan itu benar? Uang ini memang seharusnya milikku, mengapa aku tidak mengambilnya? Apa yang Guruli katakan benar? Kalau begitu tolong Guruli lunasi pembayarannya di depan semua orang. Saya sudah bekerja di rumah Anda selama 3 tahun, total semuanya adalah $54.000. $54.000. Asumei, kamu benar-benar berani mengatakannya. Semuanya sudah tertulis jelas di atas kertas. Masa orang terhormat seperti Anda ingin ingkar janji di depan umum? Xiaosu, aku berpikir begini, lebih baik kamu tetap tenang dan bekerja di rumahku saja. Kamu tenang saja. Kedepannya, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Jangan memberi janji manis lagi, berikan dulu uang yang Anda utang padaku. Hei, ayah, apa ayah sudah gila? Ayah mau memberikan $54.000 padanya? Sudah tertulis di dalam kontrak. Dia cuma orang desa. Tahu apa dia? Kalau berani, biarkan dia membawa kontrak itu untuk menuntut kita. Menurutku, jangan berikan uang ini padanya. Lalu siapa yang akan mengurusku? Aduh, kalau uangnya sudah diberikan, dia pasti akan pergi. Siapa lagi yang akan memedulikan ayah? Kalau ayah bersedia memberikan uang itu kepadaku, aku yang akan mengurus ayah. Itu juga bisa saja. Sudahlah. Begini Xiaosu, kamu bilang mau pergi tiba-tiba begini. Saat ini aku juga tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Begini saja, aku bayar sebagian kecil dulu ya. Kamu tenang saja, rumahku ada di sini. Aku tidak akan kabur. Sepertinya Liran tergiur melihat uang sebanyak itu. Baiklah, biarkan dia mencoba sendiri apakah uang ini mudah didapatkan atau tidak. Nah, Guru Li, kebetulan hari ini, semua tetangga ada di sini. Semuanya tolong bantu saya untuk menjadi saksi bahwa kamu masih berutang $50.000 padaku. Iya. Ayah, lihatlah. Apa aku katakan, hanya dengan beberapa ribu dolar, kita sudah bisa mengusir mereka. Berikan saja uang itu padaku. Aku berjanji, akan menjagamu dengan sangat baik. Cukup, diamlah kamu. Ayo, Xiaosu, cepat masuk. Kak Liu, biar saya bantu Anda membersihkan kacanya dulu ya. Ini sudah sangat berdebu. Jangan terburu-buru. Xiaosu, ayo, saya akan mengajakmu dulu melihat kamarmu. Lewat sini. Ayo. Xiaosu, kamar ini dulu ditinggali oleh putri bungsu saya. Semenjak mereka pergi ke luar negeri, kamar ini selalu kosong. Coba lihat dulu, apa masih ada yang kurang? Xiaosu, kamar ini kamu bereskan sendiri ya. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini sendirian. Waktu di desa dulu, kamu pasti tidak punya kamar sendiri, kan? Bisa dibilang, kamu sekarang sudah mulai hidup enak. Xiaosu, apa menurutmu kamar ini terlalu kecil? Jika iya, akan kukosongkan kamar putra sulungku untukmu. Tidak usah. Tidak usah. Kamar ini sudah sangat bagus. Saya tidak pernah tinggal di kamar sebagus ini sebelumnya. Mengetahui kamu akan datang, saya sungguh merasa sangat senang.
Anak-anak saya semuanya ada di luar negeri. Karena kamu sudah datang, kita bisa saling menemani. Jika kamu tidak keberatan, anggap saja saya kakakmu sendiri. Kita sudah seperti keluarga sekarang. Kak Liu, saya berjanji akan bekerja dengan baik. Ada satu hal yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Saya memasang kamera pengawas, bukan karena ada maksud lain, hanya ingin melindungi hak-hak saya sendiri, dan ingin segera meninggalkan keluarga Li. Aku mengerti, aku mengerti. Tenang saja, selama di rumahku, aku tidak akan memperlakukanmu seperti yang dilakukan keluarga Li. Kak Lin, Xiaoshu, sudah beberapa hari tidak bertemu. Bagaimana pekerjaanmu di keluarga Liu? orang di Kak Liu sangat baik, bekerja di rumahnya membuatku menjadi lebih bersemangat. Aku dengar belakangan ini Guru Li diurus oleh putrinya sendiri. Tentu saja. Pasangan ayah dan anak itu sekarang bertengkar kecil setiap 2 hari dan bertengkar besar setiap 3 hari. Sudah kubilangkan, bakti keluarga Li itu hanya manis di mulut saja. Bukankah itu putrinya Li Yinghua? Siliran itu? Ayah harus diurus, tapi apa anak-anak kita tidak perlu diurus juga? Kedua anak kita setiap hari berteriak memanggil Mama. Mama, apa kamu tahu itu? Kamu pikir aku tidak ingin pulang? Entah kenapa sekarang mencari pengasuh susahnya minta ampun. Ayahku juga sangat pemilih. Sebentar bilang kerjaan yang itu tidak sebagus Shumei. Sebentar lagi bilang kerjanya tidak sebersih Shumei. Beri aku waktu 3 hari lagi. Kalau kamu masih belum pulang juga, kita selesaikan di kantor urusan sipil. Ayah, kenapa tidak menungguku dan malah makan duluan lagi? Ayahmu ini kepala keluarga, sejak kapan dia harus menunggu orang lain? Masakanmu ini dibandingkan dengan Xiaoshu jauh sekali bedanya. Kalau bukan karena kamu putriku, sudah kusuruh kamu masak ulang dari tadi. Oh iya, toilet di kamarku mampet. Pergi bersihkan sana. Itu kotor sekali. Aku tidak mau. Kalau mau, ayah saja sendiri. Atau panggil saja tukang untuk memperbaikinya. Bayar orang? Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Lihatlah dirimu ini, kenapa tidak tahu cara hidup hemat? Apa gunanya melahirkanmu kalau begini? Melayani orang itu tidak mudah, kan? Ditambah lagi harus sering-sering dipersulit oleh anak-anak seperti kalian ini. Ya, aku memang tidak berguna. Cari saja orang lain yang berguna untuk melayanimu. Apa maksudmu dengan ini? Sudah ku bilang aku berhenti. Lebih baik ayah habiskan uang lebih untuk menyewa pengasuh. Hanya mereka yang bekerja padamu, yang bisa menahan kekesalan ini. Liran, aku ini ayahmu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu padaku? Yah, demi merawat ayah, aku sudah berapa hari tidak pulang ke rumah. Kedua cucumu itu, setiap hari di rumah, tidak bisa makan dan tidur nyenyak, tubuh mereka sampai jadi sangat kurus sekali. Sebagai seorang ibu, bukankah aku merasa kasihan? Sebagai seorang kakek, bukankah ayah juga kasihan? Bukan begitu, Ran. Jika kamu pergi, lalu bagaimana denganku? Ayah sudah dewasa. Sudah saatnya belajar merawat diri sendiri. Bukankah aku sedang memberimu kesempatan untuk berlatih? Mulailah dari membereskan sayuran-sayuran ini. Aku tidak mau bicara lagi. Aku pulang dulu. Hei, Liran, dasar anak durhaka. Ran. Lepaskan. Ran. Bos, pesan 1 porsi ayam goreng andalan. Kak Liu di rumahku, akhir-akhir ini sedang suka ini. Oh iya, sedikit minyak dan garam, jangan pakai pedas. Baiklah, silakan duduk sebentar di sana. Berhenti. Xiaoshu, kenapa kamu begitu tidak sopan sekali? Melihat orang saja tidak mau menyapa? Guru Li, ada urusan apa ke sini? Besok, aku akan bilang pada Kak Liu, buat apa buang uang untuk mempekerjakan pengasuh? Selain membuang uang, masakan koki di luar sana juga sangat enak. Hei, aku lihat di kompleks kita ini, beberapa restoran itu masakannya lumayan enak. Nanti, kamu pasti akan menganggur. Sebenarnya, kalau bukan karena dulu kita sempat sedikit tidak akur, mungkin saja, aku masih mau menampungmu. Untuk apa menampungku? Hanya untuk menguliti ayam untukmu? Apa maksudmu? Guru Li, bukankah semalam Anda bilang ingin makan ayam? Lihat, semalaman aku ke desa untuk membelikan Anda ayam kampung, baru saja disiapkan, masih sangat segar.
Siapa yang menyuruhmu mengulitinya? Bukankah Anda bilang Anda tidak makan kulit ayam? Aduh, maksudku, tumis dulu. Setelah selesai ditumis, baru kulitnya dibuang. Supaya rasanya gurih. Ingat itu untuk lain kali. Mengerti? Dasar. Hei, aku perhatikan sejak kamu meninggalkan rumah kami, kamu jadi malas ya? Benar kan? Kenapa dengan menguliti ayam? Itu memang sudah seharusnya kamu lakukan. Dengan sikap kerjamu yang seperti sekarang ini, biar ku beritahu ya. Kak Liu, cepat atau lambat akan memecatmu. Kak Liu, tidak seperti orang lain, yang sedikit-sedikit soal pemecatan dan potong gaji selalu dibahas. Wah, ya ampun. Astaga, sekarang memanggil Kak Liu terdengar begitu akrab ya. Aku beritahu ya. Sebulan dia bisa memberimu berapa banyak uang. Paling-paling cuma melakukan pekerjaan kasar yang melelahkan. Wah, lantai rumahnya sangat tinggi loh. Saat menyeka kaca berhati-hatilah. Pembantu seperti ini, tidak ada asuransinya loh. Kalau aku tidak bilang, kamu pasti tidak mengerti. Karena Guru Li Anda begitu mengerti, saat saya dulu bekerja di rumah Anda, apa Anda pernah memberi saya asuransi? Kalau kamu menyesal dan ingin kembali, aku bisa memberimu asuransi, tapi uangnya harus dipotong dari gajimu. Sebaiknya Anda jangan mengurusi asuransi saya dulu, lihat dulu makanan Anda itu. Ada apa dengan makananku? Anda sudah hidup puluhan tahun, masih tidak tahu kalau Anda alergi kacang? Makanan berserat kasar seperti kucai ini, tidak cocok untuk orang yang pencernaannya lemah seperti Anda. Belum sampai setengah jam, perut Anda pasti akan sakit. Pergi sana. Tunggu sebentar. Bos, buang kulit ayam ini untukku, aku tidak memakannya. Mohon maaf, Pak. Toko kami tidak punya layanan itu. Aku saja tidak keberatan masakan kalian ini, bukan menggunakan ayam kampung segar, aku hanya minta buang kulitnya, tapi kalian malah banyak alasan. Bagaimana sih cara kalian berbisnis? Kami hanya pedagang kecil, tidak sanggup melayani tamu besar seperti Anda. Sebaiknya Anda cari restoran lain saja. Aku sudah bayar. Aku ini pelanggan, pembeli adalah raja. Kamu mengerti tidak? Aku tanya padamu, kulit ayam ini, mau kamu buang tidak? Kami tidak menyediakan layanan itu. Kalau Anda terus berbuat onar, aku akan bertindak tegas padamu. Ini benar-benar keterlaluan. Aku beritahu ya, aku sudah bayar. Orang-orang seperti kalian, dengan sikap terhadap pelanggan seperti ini, toko ini cepat atau lambat pasti akan bangkrut. Masakan apa ini? Aku tidak sudi memakannya. Bayar dulu makanannya. Bahkan kulit ayam pun tidak kamu buang. Masih berani memintaku membayar. Sudah bagus aku tidak melaporkanmu. Minggir. Apa yang ingin kalian lakukan? Bayar dulu makanannya. Awalnya, karena melihatmu sering datang ke toko ini, aku tidak ingin mempermasalahkannya. Tapi tak disangka kamu mau makan tanpa bayar. Apa kamu pikir aku ini lemah? Bukankah itu pria tua yang setiap hari makan di restoran? Sial sekali. Cepat buang dia keluar. Bos, aku harus segera mengantar makanan, tidak bisa mengurusnya. Aku kenal dia. Bukankah ini orang yang baru pensiun dari perusahaan otomotif? Si akuntan Lee itu? Benar juga. Cepat hubungi putrinya. Dia itu akuntan di perusahaan otomotif. Keluarganya pasti kaya raya kan? Sering sekali makan di luar. Xiaosu, cepat bantu aku kembali. Aku tidak bisa bangun. Aduh, cepatlah. Dia masih di sana, menganggapku sebagai pengasuh. Dia tidak pernah merasa apa yang dia lakukan padamu itu ada masalah. Guru Li, aku sudah bukan lagi pengasuh di rumahmu. Ini benar-benar kesempatan dari langit. Xiaosu, kenapa kamu begitu? Begitu teganya kamu. Guru Li, mari saya bantu Anda. Zhang Xiaojuan, sebenarnya kamu membantu siapa? Kamu malah membela orang lain. Cepat kembali bekerja. Zhang Xiaojuan, tidak disangka di kehidupan ini aku bertemu denganmu lebih awal. Ying Hua. Siapa dia? Biar aku kenalkan. Dia ini, namanya Xiaojuan. Dia adalah teman dansa yang aku kenal di taman. Jangan berpikir yang macam-macam. Cepat pergi memasak sana. Tunggu sebentar. Buatkan telur urat-arik tomat. Xiaojuan suka memakannya. Ying Hua, mengenai urusan pindah sekolah anakku, kapan kamu akan membantuku mengurusnya? Akan segera selesai. Ying Hua, kamu baik sekali.
Kalau begitu besok, mari kita pergi ke toko emas. Aku ingin membelikan sesuatu untukmu sebagai rasa terima kasihku. Baiklah, aku ikuti keinginanmu. Bos, aku sungguh tidak tega. Bagaimanapun, dia adalah seorang akuntan. Mari kita hargai harga dirinya. Namamu Xiao Juan kan? Kamu benar-benar orang yang baik. Guru Li sungguh punya mata yang tajam, bisa langsung mengenali siapa orang baik dan siapa orang jahat. Ayah. Bau sekali. Kamu putrinya, kan? Ayahmu makan tanpa membayar. Cepat lunasi tagihannya sekarang. Makanan di tempatmu bermasalah sampai membuat ayahku jadi begini, masih berani minta uang pada kami. Seharusnya kamu mengganti biaya medis ayahku. Makanan di restoran kami semuanya sehat. Orang lain makan tidak apa-apa. Kenapa cuma ayahmu yang bermasalah? Kamu, tunggu saja. Aku akan melaporkanmu sekarang juga. Liran, kamu harus cari tahu dulu kebenarannya. Sebelum menyalahkan pemilik toko ini, lebih baik tanya ayahmu dulu. Sudahlah, cepat bayar saja uangnya. Lekas bawa aku pulang. Aku sudah tidak kuat berjalan. Ayah, bau di tubuh ayah ini benar-benar menyengat. Guru Li, biar aku yang menggendongmu pulang. Ini. Sepertinya kurang pantas. Aduh, Guru Li, saya sangat menghormati orang terpelajar seperti Anda. Bisa membantu Anda adalah suatu kehormatan bagi saya. Xiao Juan, kamu benar-benar orang yang sangat baik. Kondisi Anda sangat baik. Gadis-gadis muda pun pasti tidak akan keberatan. Walaupun jarak usianya terpaut jauh dengan Anda, adik-adik ipar, pasti tidak akan mempermasalahkannya. Saya akan bantu mengatur semuanya untuk Anda. Ternyata memang lebih baik yang masih muda. Shumei. Sumei, hari ini apapun yang kamu katakan, kamu harus ikut aku pulang. Aduh, dulu, saat aku bekerja di rumah kalian, kalian selalu ingin memecatku. Sekarang setelah mengerjakan tugasku sendiri, apa kamu sudah tidak sanggup? Ingin membawaku pulang lagi? Aku sudah bukan lagi pembantu di rumahmu. Sekarang aku bekerja di rumah Kak Liu. Tindakanmu ini disebut masuk ke rumah orang tanpa izin. Aku yang hanya seorang pembantu saja mengerti, setidaknya aku pernah kuliah. Masa kamu tidak mengerti? Kalau bukan karena kamu membuat selera makan ayahku jadi begitu manja dan pencernaannya jadi lemah, mana mungkin dia mempermalukan diri di depan umum seperti itu? Aduh, Liran, jangan cari masalah lagi. Aku tidak akan ikut kamu pulang. Namun, jika kamu benar-benar ingin mencari seseorang untuk merawat ayahmu, aku bisa memberimu sebuah ide. Bukankah keluarga kalian selalu suka memanfaatkan orang secara gratis? Bukankah kalian selalu pandai berhitung? Pembantu butuh gaji, tapi pasangan hidup tidak perlu digaji. Bicara apa kamu? Mana mungkin kami orang seperti itu? Apa yang dia katakan, boleh juga idenya. Besok aku akan mencari orang untuk dijodohkan dengan ayahku. Di kehidupan ini, aku ingin lihat bagaimana Li Yinghua dimanfaatkan secara gratis. Xiao Su. Guru Li? Wah, apakah ini pengasuh baru Anda? Bicara apa sih? Xiao Juan? Xiao Juan adalah teman saya. Kalau begitu Anda sungguh punya selera yang bagus. Xiao Juan semuda ini, pasti kerjanya juga gesit. Guru Li, Anda akan sangat beruntung ya. Tarik-menarik di tengah jalan begini, tidak pantas dilihat. Aduh. Papa tidak mungkin suka padanya kan? Dia terlihat tidak jauh lebih tua dariku. Papa mau jadi bahan tertawaan orang-orang ya. Ran, kamu ini. Bicara apa sih? Sekarang di mana-mana. Banyak pasangan beda usia. Menurutku, aku dan Xiao Juan sangat serasi. Lagi pula, selama beberapa hari ini, dia sudah merawatku dengan sangat baik. Aku sangat puas. Tidak boleh. Aku tidak setuju. Coba Papa pikirkan. Ya, dia semuda ini. Cari siapapun bisa. Kenapa harus cari Papa? Oh, apa karena Papa sudah tua? Atau karena Papa sering buang air di celana? Orang waras juga tahu. Dia cuma mengincar uang Papa. Kamu diam. Aku beritahu ya. Xiao Juan, dia bukan orang seperti itu. Xiaoran, kamu sudah salah paham padaku. Aku sungguh sangat menghormati Guru Li. Pendidikanku sendiri tidak tinggi, jadi aku sangat mengagumi orang seperti Guru Li yang berpengetahuan luas dan berwibawa.
Kamu bicara soal uang? Itu sangat menghina ketulusanku. Wanita tak tahu malu, masih mau berakting juga? Beraninya kamu. Ayah memukulku demi dia. Ran, ayah tidak bermaksud. Yinghua, kamu jangan marah, jangan marah. Kamu kan kepala keluarga. Bermurah hatilah sedikit. Ya, Dia sekarang adalah ibu dari 2 anak. Masih berani kepadaku berteriak-teriak. Benar-benar tidak sopan. Liran, aku beritahu kamu, aku menikah atau tidak adalah kebebasanku. Kamu tidak berhak ikut campur. Jika kamu masih menganggapku sebagai ayahmu, setelah aku dan Xiao Juan mendaftarkan pernikahan hari ini, kamu harus patuh memanggilnya ibu. Yinghua, apa kamu benar-benar bersedia mendaftarkan pernikahan denganku? Ya, tidak akan ditunda lagi. Aku akan menggenggam erat kebahagiaanku. Ayah, Lianghua, kamu selalu ingin menikahi istri muda yang cantik, merasa aku sudah tua, dan hanya orang desa. Maka aku di sini, mendoakanmu semoga beruntung. Bibi Su, kenapa kamu tidak menghalangi? Jika ayah benar-benar mendaftarkan pernikahan, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Xiaoran, kenapa kamu setuju lagi aku bersama ayahmu? Apa kamu merasa aku terlihat jujur, dan lebih bisa diandalkan daripada Xiao Juan itu? Dasar wanita tak tahu malu. Biasanya terlihat lugu, ternyata hatimu sangat licik. Beraninya merayu ayah di belakang kami dan menikah diam-diam. Aku tidak merayu. Guru Li bilang kalian setuju, dan sudah tahu tentang ini. Kalau tidak, aku tidak akan mendaftarkan pernikahan dengannya. Jangan pura-pura malang. Beraninya kamu memfitnah dan menyalahkan ayah. Siapa yang tidak tahu kalau kamu hanya mengincar harta milik ayah kami? Aku tidak begitu. Xiaoran, bukankah kamu sudah tahu sejak awal soal pernikahanku dengan ayahmu? Cepat bantu aku menjelaskan pada mereka. Aku tidak bermaksud untuk menyembunyikannya dari mereka. Apa yang kamu bicarakan? Aku juga baru mengetahuinya. Tidak kusangka kamu begitu jahat sekali. Mengincar harta ayah saja sudah keterlaluan. Sekarang mau mengadu domba kami. Aku benar-benar salah menilai kamu. Aku ingin cerai. Guru Li, aku tidak tahan lagi dengan penghinaan dan fitnah seperti ini. Aduh, Xiao Su, jangan emosi. Jika cerai, pekerjaan di sini tidak bisa kamu lanjutkan lagi, lalu kamu mau pergi kemana? Coba lihat dirimu. Sudah tidak berpendidikan. Umurmu juga sudah tua. Anakmu pun sudah tiada. Tidak akan ada orang yang mau menampungmu. Pada akhirnya, kamu hanya akan menggelandang di jalanan. Ayah benar juga. Bibi Shu, kami bukan keluarga yang tidak punya hati. Asalkan Anda baik-baik saja merawat ayah saya. Kami tidak akan membiarkan Anda menggelandang di jalanan. Tetapi, Xiaoran jangan khawatir. Meskipun ayahmu dan yang lainnya sudah mendaftarkan pernikahan, mereka masih bisa bercerai kan? Kalian sebagai anak-anak, cukup bujuk saja mereka. Kamu benar. Aku harus segera menelepon kakakku. Ada pepatah bilang apa? Orang jahat pada akhirnya akan bertemu tandingannya. Wah, aku curiga. Jangan-jangan pikiranmu sudah tidak beres? Sebelumnya kamu sudah membohongi kami dan mendaftarkan pernikahan dengan wanita ini. Sekarang malah membawa anaknya ke rumahku. Aku beritahu ya, aku tidak setuju. Halo, Xiao Shu. Biar ku beritahu ya. Di keluarga Li sekarang sedang ramai sekali. Li Yinghua hampir saja dengan anak-anaknya putus hubungan. Kamu sadarlah, ini rumahku, rumah milikku. Rumahmu? Jadi sekarang mau pisah harta ya? Bisakah kamu bedakan siapa anak kandungmu yang sebenarnya? Dan siapa yang akan menjagamu di masa tua? Cuy, berharap pada kalian? Apa kalian bisa diandalkan? Hah? Ya? Kalian pulang sekarang pasti, karena mengira aku punya sedikit uang pensiun. Dan sebuah rumah kan? Aku tanya kalian. Saat aku sedang sakit-sakitan dulu, apakah kalian pernah peduli padaku? Hah? Apa kalian pernah peduli? Ya, aku tahu. Kalian hanya ingin menungguku sampai tiada nanti. Lalu datang untuk mengambil warisan, kan? Selalu saja begini. Dari dulu selalu begini. Setiap kali bicara, yang ada di pikiranmu hanyalah kami menginginkan uangmu. Dulu pada ibu juga begitu, bukankah ibu sampai tiada karena ulahmu? Sekarang sebentar kamu ingin menikahi pembantu itu, sebentar lagi ingin menikahi si ZZZ Xiao Juan. Akhirnya aku sadar, kamu tidak pernah menganggap kami berdua sebagai keluargamu sendiri. Keluargamu itu, semuanya ada di luar sana, hanya pada wanita-wanita itu. Benar, merekalah keluargaku. Memangnya kenapa? Biar aku beritahu kamu, Xiao Juan, dia yang merawatku. Apa kalian pernah merawatku? Aku beritahu lagi ya, aku rela membesarkan anaknya, aku rela mengeluarkan uang untuknya. Terserah kamu mau bagaimana, kalau tidak mau pulang, pergi sana, pergi. Gila, benar-benar sudah gila.
Ayo pergi. Hei. Hei. Beraninya kamu membantingku? Keluarga Li, hidup itu memang tidak boleh ada masalah. Begitu ada masalah kecil saja, semuanya langsung jadi kacau balau. Aduh, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Tidak mau bicara. Xiaosu, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Ayo, kita tidak usah masak. Aku akan mengajakmu makan di luar. Terima kasih Kak Liu. Kalau begitu biar aku selesaikan pekerjaan ini dulu. Berhenti bekerja. Ayo, cepat. Ayah, Higgins, redamlah amarah Anda. Ini semua salahku, sudah membuat Anda repot. Wah, Xiao Yu. Kamu sungguh anak penurut, tidak sia-sia. Aku memindahkan status sekolahmu. Dari desa ke sini, anak pintar. Yinghua, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Aku kan sudah berjanji padamu. Oh ya, mulai besok, Xiao Yu sudah bisa bersekolah di sekolah menengah eksperimental kota kita ini. Yinghua, terima kasih banyak. Terima kasih, Ayah. Aduh, tidak perlu sungkan. Ini baru anak laki-lakiku yang baik. Xiao Yu, ayo, kita makan di luar untuk merayakannya. Ayo pergi. Tunggu dulu. Aku. Bagaimana denganku? Hah? Bukankah pencernaanmu lemah dan tidak terbiasa makan makanan luar? Aku sudah buatkan bubur millet untukmu. Kamu makan itu saja dulu ya. Xiao Yu, ayo kita pergi. Hei, aku. Zhang Xiaojuan, Akhirnya tidak perlu lagi berhadapan dengan Pak Tuali. Ayah, aku sangat merindukanmu. Xiao Juan. Hah? Kasihan kamu. Demi pendidikan anak, kamu terpaksa menikah dengan pria tua itu. Tidak apa-apa sayang. Li Yinghua sudah berumur. Dia tidak akan berani macam-macam padaku. Lagi pula, dia kaya dan mudah dikendalikan. Masa depan indah, keluarga bertiga kita akan segera tiba. Xiaosu, kamu jangan ikut campur urusan orang lain ya. Ini kesalahan Li Yinghua sendiri. Kalau kamu mengadu, bisa-bisa malah kamu yang dituduh balik. aku mengerti, Kak Liu. Anakku dulu sering bilang padaku, segala sesuatu harus ada buktinya, tidak ada salahnya merekamnya dulu. Hei, dengar Nyonya besar. Kalau tidak mau membantu ya sudah, tapi jangan malah bikin repot. Apa maksudmu? Siapa yang bikin repot? Li Yinghua, kamu baru menyapu lantai beberapa hari saja. Sudah tidak tahan. Sebelum menikah, aku sudah sibuk mengurus segalanya untukmu. Aku tidak pernah mengeluh sedikit pun. Aku juga tidak menyangka, setelah menikah, kamu semalas ini. Hei, kamu tidak masak lagi? Masak apa? Makan di luar saja. Makan di luar. Setiap hari makan di luar. Berapa banyak uang yang kamu punya sampai bisa boros begitu? Lagi pula, akhir-akhir ini perutku sedang tidak enak. Li Yinghua, apa maksudmu? Kamu menikahiku, apa hanya agar aku menjadi pembantumu? Begitu, kamu jauh lebih tua dariku. Padahal dulu, kamu janji akan memanjakan dan menyayangiku. Jadi sekarang, semua itu tidak berlaku lagi. Begitu? Aku. Kenapa kamu? Pokoknya, aku mau makan di luar. Soal masak, biarkan saja siapa yang mau melakukannya. Hei, tunggu aku. Aku ikut juga. Aduh. Kenapa? Aku. Li Yinghua, kamu? Kenapa kamu buang air di celana lagi? Juan, cepat gendong aku pulang. Tidak mau. Kotor sekali. Oh, Yinghua, baju yang aku pakai hari ini adalah baju baru. Harganya hampir $3.000 loh. Kalau sampai terkena kotoran, bukankah bajunya akan rusak? Meskipun kita punya uang, kita tidak boleh membuang-buangnya, iya kan? Kalau begitu bantu aku jalan pulang. Halo, Guru Sun. Oh, baiklah. Aduh, Yinghua, lihatlah. Guru Xiao Yu, ada urusan lagi denganku. Aku harus pergi ke sekolah sebentar. Kamu, pulanglah naik taksi sendiri saja. Xiao Juan. Xiao Su. Jangan menertawakanku. Aku sudah tua. Aku tidak bisa menahan ini tadi.
Tadinya aku ingin menyindirnya sedikit, tapi melihat keadaannya yang seperti ini, lupakan sajalah. Hei, Xiao Su. Apa kamu? Masih ingin kembali bekerja sebagai pengasuhku? Aku tahu, kamu masih punya perasaan padaku, tapi tidak bisa. Sekarang aku sudah punya Xiao Juan. Guru Li, apa kamu benar-benar merasa semakin tua usiamu, semakin menarik dirimu? Zhang Xiaojuan menikahimu? Apa yang dia cari darimu? Sampai sekarang kamu masih tidak tahu. Dia menyukai diriku. Aku kan berbakat. Lagi pula, aku punya uang pensiun. Aku ini pensiunan pejabat dari perusahaan resmi. Aku punya asuransi kesehatan. Aku punya jaminan sosial. Kalian orang desa seumur hidup kalian. Baiklah. Semua yang kamu katakan itu benar. Xiao Su, begini saja. Kamu kembali bekerja untukku. Sebagai pengasuh, ya, gaji lamamu tetap sama. Pergilah. Apa kamu masih berharap menjadi istriku? Tidak bisa. Aku sudah punya Xiao Juan. Jangan pernah bermimpi yang tidak-tidak. Guru Li, menurutku kamu itu sebaiknya hemat uang saja dan tidak usah menyewa pengasuh. Lagi pula uang pensiunmu yang sedikit itu tidak cukup untuk menghidupi keluarga Xiao Juan. Kenapa? Hei. Jelaskan dengan jelas. Xiao Juan, kamu sudah menderita. Demi pendidikan anak, kamu terpaksa menikah dengan pria tua itu. Siapa pria ini? Berhenti. Dari mana saja kamu? Ada apa dengan foto ini? Hah? Kenapa kamu masih berhubungan dengan mantan suamimu? Kamu menikah denganku, apa mungkin karena aku bisa mengurus mutasi sekolah anakmu? Ketulusanmu padaku, semuanya hanya bohong. Li Yinghua, apa kamu masih punya hati? Kamu hampir 30 tahun lebih tua dariku. Selain bakat dan karisma, kamu tidak punya apa-apa. Aku Zhang Xiaojuan. Jika bukan karena tulus mengagumi dan menyukaimu, bagaimana mungkin aku mau menikahimu? Pria di dalam foto itu, dia memang mantan suamiku. Tapi dia tidak baik padaku. Aku ingin bercerai darinya, tapi dia tidak setuju. Makanya, aku menggunakan alasan mutasi sekolah anakku sebagai alasan. Tahukah kamu? Hari itu di restoran, kami hanya tidak sengaja bertemu saja. Haruskah aku melarang anakku untuk menemui ayah kandungnya? Aduh, kenapa tidak bilang dari tadi? Xiao Juan, aku sungguh minta maaf. Aku tidak tahu. Jangan marah ya. Aku salah. Aku salah. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Pergi dari sini. Jangan. 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 Pergi. Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Xiao Juan, dengarkan aku. Hei, Xiao Juan. Xiao Juan, aku salah. Xiao Juan, buka pintunya. Xiao Juan. Xiao Juan. Renungkan kesalahanmu baik-baik di bawah sana. Xiao Juan. Xiao Juan. Guru Li. Guru Li. Aduh, gawat. Harus segera panggil ambulans. Halo, apakah ini rumah sakit? Ada orang pingsan. Banyak yang bilang cinta sejati terlihat saat susah. Ayah, selama beberapa hari ini, ayah terbaring di rumah sakit, sampai-sampai hampir terkena stroke, tapi di mana Zhang Xiaojuan? Dia tidak pernah datang menjenguk ayah sekalipun. Menurutku, pernikahannya dengan ayah hanyalah sebuah penipuan besar. Apa ayah masih belum mau bercerai dengannya? Ayah tidak salah menilai orang. Xiao Juan hanya sedang sibuk. Sibuk? Sibuk apa? Dia hanya seorang ibu rumah tangga yang menganggur. Apa yang membuatnya sibuk? Bu, Disneyland sangat seru. Kapan-kapan ajak aku jalan-jalan ke luar negeri ya. Aku belum pernah naik pesawat. Iya, ibu dan ayahmu juga belum pernah naik pesawat. Lain kali kita pergi bersama kita bertiga. Xiao Juan. Zhang Xiaojuan. Yinghua? Yinghua, kapan kamu keluar dari rumah sakit? Zhang Xiaojuan. Ayah terbaring di rumah sakit dalam kondisi sangat kritis. Tapi kamu malah enak-enakan. Memakai uang ayah untuk jalan-jalan, ya? Aku akan menghabisimu. Kakak, berhenti memukulnya. Kakak, tolong berhenti. Lepaskan aku. Jangan memukul. Jangan memukul. Ada apa ini? Semuanya, kemari dan lihatlah. Zhang Xiaojuan ini, sejak menikah dengan ayahku, dia tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah, malah menyuruh ayahku melayaninya setiap hari. Bukan itu saja, dia bahkan menyiksa ayahku. Kasihan ayahku, di usianya yang sudah tua, dia dikunci di luar rumah, dan pingsan tanpa ada yang peduli.
Bukan begitu, aku tidak melakukannya. Wanita ini benar-benar parasit yang tidak punya hati nurani. Kami berencana menceraikannya. Nanti jika dia menolak, saya mohon kepada para tetangga untuk menjadi saksinya. Tidak, aku tidak mau bercerai. Aku tidak mau bercerai. Sadar dirilah, para tetangga semua ada di pihakku. Xiaoran, kamu tidak bisa bicara begitu. Kami tidak pernah bilang akan memihakmu. Kak Lin, kita semua adalah tetangga lama selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin kamu berkata seperti itu? Jangan mencoba menekanku. Sifat asli keluargamu itu, semua orang sudah tahu. Hanya orang bodoh yang mau ikut campur dalam urusan kotor keluargamu. Benar. Dulu saat kalian ingin memanfaatkan Xiao Shu secara cuma-cuma, kami semua masih mengingatnya. Kalian bilang Zhang Xiaojuan adalah pengisap darah. Menurutku kalian pun tidak jauh berbeda. Zhang Xiaojuan, itu kan dicari sendiri oleh Guru Li. Yang satu mencari kemudahan, yang satu mencari uang, keduanya bukan orang baik-baik. Kalian. Xiaoran, sudahlah. Memalukan, sungguh memalukan. Yinghua, jangan dengarkan omong kosong mereka, aku bukan orang seperti itu. Kalau begitu aku tanya padamu, kenapa kamu tidak datang menjengukku? Yinghua, penyakitmu itu terjadi karena salahku, aku sangat merasa bersalah, dan tidak punya muka untuk menemuimu. Xiaoyu melihatku tidak bahagia, jadi dia mengajakku pergi jalan-jalan. Kita sudah sepakat. Lain kali, keluarga kecil kita bertiga akan pergi jalan-jalan bersama. Yinghua, bisakah kamu memaafkanku kali ini? Maukah kamu memaafkanku? Ayah, ibu beberapa hari ini sebenarnya terus memikirkan ayah. Dia tidak bisa tenang saat bermain, selalu bilang ingin pulang lebih cepat untuk merawat ayah. Ayah, kalau ayah memaafkannya lagi, aku tidak akan peduli lagi padamu. Xiaoran, bagaimana bisa kamu mengancam ayahmu seperti itu? Aku memaafkanmu? Mari kita jalani hidup dengan baik. Yinghua, kamu baik sekali. Aku tidak akan peduli lagi padamu. Tidak akan peduli lagi. Memang tidak salah lagi itu, Zhang Xiaojuan, taktiknya sangat hebat. Li Yinghua. Oh Li Yinghua, kamu sudah benar-benar menjadi bahan tertawaan di kompleks ini. Xiaojuan, Xiaojuan. Sudah berapa kali aku bilang padamu? Cuci pakaianmu sendiri, jangan coba-coba mencampurnya ke dalam mesin cuci, nanti pakaianku jadi berbau orang tua juga. Kenapa bubur sawi putih lagi sih? Yinghua, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Tubuhmu lemah, semakin hambar makanannya, semakin baik. Ini agak asin ya. Halo Xiaosu, akulah yang membawamu ke kota ini dan memberimu pekerjaan. Sekarang, saatnya kamu membalas budi, kembalilah untuk merawatku. Membalas budi? Guru Li, Anda benar-benar membuat saya bingung. Jika saya tidak bekerja di tempat Kak Liu, saya tidak akan pernah tahu bahwa gaji $3.000 sebulan yang Anda berikan adalah harga dari 5 atau 6 tahun yang lalu. Artinya, saya sudah bekerja untuk Anda dengan harga murah begitu lama, mana letak budinya? Guru Li, saya masih ada urusan, saya tutup dulu.
Halo, Xiaoran? Aku setuju kamu bercerai dengannya, tapi syaratnya Xiaoshu harus kembali untuk merawatku. Kenapa kalian lagi? Xiaoshu, kamu adalah pengasuhku. Ada pepatah lama mengatakan bahwa seorang pelayan tidak melayani dua tuan. Kamu harus kembali ke rumahku untuk merawatku. Kalian juga menganggap saya punya tanggung jawab untuk melayani ayah kalian? Bibisu, ayah saya sudah tua, dia sudah terbiasa dengan perawatan Anda. Tolonglah lihat masa lalu dan hubungan selama bertahun-tahun ini, kembalilah untuk merawat ayah saya. Benar, Bibisu. Pikirkanlah, jika Anda kembali merawat ayah kami, bukankah kami juga akan merasa tenang? Sudah berapa lama aku tidak mendengar kalian memanggilku Bibishu? Kalian selalu memanggil Hei. Aku sampai hampir lupa siapa nama margaku. Kami sudah datang menjemputmu. Apalagi yang kamu mau? Saya bekerja dengan sangat baik di rumah Kak Liu. Kak Liu adalah majikan yang sangat baik. Selama dia tidak memecat saya akan terus bekerja di sini. Begini saja, Anda bekerja di kedua tempat sekaligus, tentu saja soal uangnya. Kami hanya bisa membayar setengah. Memang benar-benar anak kandung Guru Li. Licik sekali perhitunganmu. Bahkan sampai terdengar dari kejauhan. Xiaoshu, coba pikirkan. Kamu bekerja di keluarga mereka, saat sudah tua nanti, saat sudah tak sanggup lagi, mereka pasti akan memecatmu. Begini saja, kembalilah ke rumah kami. Aku akan menjamin masa tuamu. Benar-benar akan menjaminmu. Kalian sekeluarga, masih saja tidak menyerah ingin memanfaatkan aku sebagai pelayan gratisan? Apa kalian belum kapok? Masa tua? Aku tidak butuh. Sebelum anakku tiada, dia sudah membayar lunas biaya rumah jompo untukku. Anakmu kan sudah lama tiada. Lagi pula, apa rumah jompo lebih baik daripada rumah kami? Guru Li, saya hanyalah orang desa, yang gerak-geriknya kasar. Lebih baik Anda, pulang saja dan biarkan istri muda Anda yang melayani Anda. Sumei, kamu sudah membuat ayahku marah besar. Kamu harus bertanggung jawab. Kakak, kita bawa dia pergi. Dia harus merawat ayah sampai sembuh. Baik. Lepaskan. Apa sudah tidak ada hukum lagi di sini? Tolong, ada yang membawa paksa orang di siang bolong. Apa tidak ada hukum lagi? Hentikan. Nyonya, jangan emosi. Pisau ini sangat tajam loh. Jangan sampai melukai diri Anda sendiri. Tenang saja, mata pisaunya mengarah ke kalian. Kalau tidak pergi sekarang, tanganku bisa gemetaran nanti. Ayah, ayo kita pergi dulu. Ayo pergi. Dasar orang-orang tak tahu untung. Dasar tidak tahu terima kasih. Benar-benar tidak menyangka. Keluarga Bermargali terlihat seperti orang-orang terhormat. Ternyata bisa melakukan hal yang sangat memalukan. Inilah yang dinamakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Aku juga butuh banyak pelajaran, baru menyadari kalau keluarga Li semuanya adalah orang-orang jahat. Xiaoshu, selama tinggal bersama mereka, kamu pasti sudah sangat menderita. Ayau, ini adalah tabungan terakhir ayahmu. Kalau kalian ambil semuanya, ayahmu tidak akan bisa bertahan hidup. Bukankah ayahku punya uang pensiun? Hei Bibisu, kenapa kamu begitu terburu-buru? Apa jangan-jangan kamu ingin menguasai sendiri uang tabungan ayahku itu? Aku tidak melakukannya. Ayahmu itu lumpuh, pengeluarannya besar, uang pensiunnya itu sama sekali tidak cukup. Jangan coba-coba mengancamku. Merawat ayahku itu adalah tanggung jawabmu. Kalau kamu berani mengabaikannya, lihat saja, kami akan menuntutmu. Ayah, kami melakukan ini demi kebaikanmu juga. Pengasuh yang ingin mengincar posisi seperti dia ini punya niat yang sangat buruk. Begitu uang sudah di tangan, dia tidak akan peduli lagi pada Anda. Ayau, lepaskan. Pergi. Yinghua, jangan khawatir. Jika tidak ada uang aku akan pergi bekerja. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Xiaoshu, jangan menangis. Jangan menangis. Kak Liu, hari ini kita bisa dibilang sudah mencari masalah dengan mereka. Mereka itu orang-orang bermoral buruk dan juga sangat picik. Aku benar-benar khawatir mereka akan membalas dendam. Sepertinya, kita harus memberi mereka sedikit pelajaran. Oh ya, aku ingat sekarang. Li Yao membuka sebuah perusahaan kecil, dan Liran juga punya banyak saham di sana. Kebetulan sekali, aku punya seorang keponakan yang bekerja di kantor pajak. Aku akan segera menghubunginya untuk menyelidiki latar belakang mereka. Meskipun ada pepatah lama yang mengatakan maafkanlah kesalahan orang lain selagi bisa, tapi langit telah memberiku satu lagi kesempatan untuk hidup.
Aku yang sudah hidup selama 2 kehidupan ini, seharusnya sudah tahu apa yang disebut dengan ganjaran yang setimpal. Di kehidupan sebelumnya sebelum putraku tiada, dia menyisihkan biaya panti jompo untukku. Tapi demi merawat Li Yinghua, aku mengembalikan uang itu, untuk membiayai hidupku dan hidupnya, tapi bagaimana hasilnya? Bukankah aku tetap saja dipojokkan oleh anak-anaknya, hingga benar-benar tidak punya jalan keluar? Nasib apapun yang menimpa mereka sekarang, itu memang sudah seharusnya mereka dapatkan. Ayah, kurasa Bibi Shu sudah bulat tekadnya untuk tidak kembali merawat ayah. Jadi soal perceraian ini, ayah sebenarnya jadi bercerai atau tidak? Benar ya, kalau ayah ingin mencari yang mudah, jangan hanya terpaku pada Zhang Xiaojuan seorang saja. Dia itu bukan orang yang mudah dihadapi. Cerai. Benar, ceraikan saja dia. Tariannya bagus juga. Tarian wanita ini sungguh luar biasa. Benar sekali. Kudengar sejak keributan cerai itu, Zhang Xiaojuan sudah benar-benar berubah. Dia tidak membiarkan Li Yinghua mengerjakan urusan rumah tangga lagi. 3 kali sehari dia memasak berbagai menu, membuatkan makanan yang disukai suaminya. Lihat betapa bangganya dia, setiap hari membawa istrinya keluar untuk pamer. Apakah Zhang Xiaojuan memberi Li Yinghua makan pakan babi? Baru setengah bulan saja, mengapa dia jadi gemuk sekali? Mungkin karena terlalu bahagia jadi mengembang. Katanya kesehatan di hari tua itu tak ternilai harganya, apa dia pikir ini hal yang baik? Tekanan darah tinggi dan gula darah tinggi, mungkin kondisi lumpuh Li Yinghua akan datang lebih awal. Xiao Shu, aku berterima kasih padamu karena waktu itu tidak menerima lamaranku. Jika tidak, aku pasti akan melewatkan Xiao Juan. Baguslah kalau tidak mengganggu kalian. Pantas saja Guru Li akhir-akhir ini terlihat semakin awet muda, di wajahnya bahkan tidak ada satupun kerutan. Hanya saja kudengar, akhir-akhir ini hubungannya dengan anak-anak sedang tidak baik. Apa yang kamu katakan? Anak-anakku semuanya sangat berbakti. Tante Liu, kami datang hari ini khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Mohon kemurahan hati Anda, lepaskan perusahaan kecil kami ini. Benar, kami pasti akan membayar kekurangan pajaknya. Bisakah Anda memberi keringanan beberapa hari lagi? Kalau tidak, kami bisa bangkrut. Benar sekali. Kita semua bertetangga dan sering bertemu setiap hari. Tante Liu, bagaimana kalau kita sama-sama mengalah? Tante Liu. Ada apa dengan kalian? Masalah apa? Apa yang terjadi dengan perusahaan? Pertama, permintaan maaf kalian. Sama sekali tidak tulus. Kedua, kalian menuai apa yang kalian tanam. Kalian memang melakukan penggelapan pajak, jangankan bangkrut, bahkan jika dituntut pun, itu adalah tindakan yang wajar. Bagaimana bisa ada kejadian seperti ini? Katanya mereka menggelapkan pajak. Benarkah? Karakter mereka buruk sekali. Ketiga, karakter keluarga kalian terlalu buruk. Aku benar-benar muak melihatnya. Pelajaran ini adalah untuk memberitahu kalian. Jangan terlalu merasa hebat. Mentang-mentang orang jujur malah ditindas seenaknya. Dasar nenek sihir, keluarga kami kenapa dibilang tidak punya karakter? Li Yinghua, bersyukurlah kamu sudah pensiun sekarang. Kalau tidak, aku akan benar-benar menyelidikimu tentang berapa banyak hal menjijikkan yang sudah kamu lakukan. Dasar nenek sihir tua. Jangan bicara sembarangan. Aku akan menghabisimu. Ayah, berhentilah membuat keributan. Tante Liu, aku punya orang tua dan anak yang harus dihidupi. Tolong jangan buat aku bangkrut. Lepaskanlah perusahaan kecil kami, ya? Kumohon ya. Cepat bangun. Jangan mempermalukan diri di sini. Ayo bangun, bangun, bangun. Ayah, semua ini gara-gara ayah. Asalkan ayah mau berlutut dan meminta maaf pada Tante Liu, dia pasti akan memaafkan kita. Berlututlah. Ayo berlutut. Kamu sudah gila ya? Ayah, akuilah kesalahan ayah. Lakukanlah ini demi aku. Ayah berlututlah. Ayah, jika hal sekecil ini saja ayah tidak bisa, apa gunanya ayah bagi kami? Kamu, teganya kamu. Apa yang baru saja kamu katakan? Dasar kamu ini. Aduh, Li Yinghua, buang air di celana lagi?
Yinghua, ayah. Ayah, Tidak disangka seumur hidup ini, Li Yinghua lumpuh 2 tahun lebih awal. Kali ini Tuan Li benar-benar lumpuh total karena stroke. Apa? Ini makananmu untuk hari ini. Jika kamu berani berteriak lagi, awas saja jika tanganku tidak bisa menahan diri. Xiao Juan, perutku terasa sakit. Bukan urusanku. Tahan saja rasa sakit itu, dan jangan buang air sembarangan. Kamu pikir aku mau membereskannya untukmu? Lupakan saja mimpimu itu. Xiao Juan, kamu hanya membohongiku. Kamu telah menipuku. Kamu hanya menginginkan uangku. Bicaramu seolah-olah kamu adalah korbannya. Bukankah kamu juga hanya menginginkan kemudahanku? Sebelum kita menikah, aku sudah bekerja sangat keras untuk melayanimu. Bukankah kamu sudah menikmati keuntungannya? Lagi pula, sebenarnya akulah yang merasa dirugikan. Setiap hari aku melihatmu. Melihat wajah tuamu ini membuatku muak. Aku sudah banyak berkorban tahu. Untungnya langit itu adil. Akhirnya kamu lumpuh juga. Sekarang, putra dan putrimu, mereka semua tidak ada yang mau memedulikanmu. Kamu itu hanyalah sebuah beban. Pikirkanlah, betapa gagalnya kamu menjadi seorang ayah. Kenapa kamu menangis? Bukankah kamu masih memilikiku? Jadilah orang yang penurut. Buatlah surat wasiat, serahkan semua hartamu padaku. Maka, aku akan membiarkanmu menghabiskan sisa hidupmu dengan tenang selama beberapa tahun ke depan. Bagaimana menurutmu? Pergi. Sepertinya kamu memang tipe orang yang tidak akan menyesal sebelum terlambat. Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa terus bertahan melawanku. Sayang, pelan-pelan sedikit. Tidak apa-apa. Pria tua itu masih tidur di dalam. Lagi pula dia sudah hampir tiada. Untung saja kamu pintar, langsung membelikannya asuransi saat menikah. Setelah mendapatkan uang ganti ruginya, kita bertiga bisa pergi jauh dari sini. Awalnya kamu sempat tidak setuju saat aku benar-benar menikah dengan si tua itu. Sekarang sudah tahu kan, apa keuntungan dari pernikahan ini? Sumei. Xiao Su, cepat kirimkan rekaman suara pasangan tak tahu malu itu padaku. Aku bisa celaka gara-gara perbuatan mereka. Guru Li, apa Anda ingin saya melapor ke polisi? Xiao Su, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Demi hubungan kita di masa lalu, tolong bantu aku. Dulu aku menampungmu karena tidak ada orang yang akan merawatmu sampai akhir hayat nanti. Mari kita bercerai. Lebih baik Anda tidak mengungkit masa lalu. Guru Li, besok pagi saya harus bangun lebih awal. Sampai jumpa. Xiao Su. Xiao Su. Kenapa dia jadi bodoh begini? Satu tamparan saja akan menyadarkannya. Aku beritahu kalian, aku sudah tahu semua rencana kalian. Kalian ingin mencelakaiku demi uang asuransi. Bermimpilah. Aku sudah menceritakan semuanya kepada Xiao Su. Dia akan membantuku mengajukan gugatan cerai. Uangku. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Diam. Kamu sekarang hanyalah orang yang tidak berguna. Setelah aku membuatmu bungkam, akulah yang memegang kendali di sini. Mau cerai? Tunggu saja sampai kehidupan selanjutnya. Aku beritahu kalian, Xiao Su sudah memiliki bukti penipuan pernikahan kalian, foto kalian. Saat makan bersama, juga rekaman suaranya. Dia punya semuanya. Biar saja mereka saling menjatuhkan. Bagaimana ini? Kalau kalian benar-benar bercerai, kita tidak bisa mendapatkan uangnya. Meskipun tidak dapat uang asuransi, masih ada tabungannya. Setidaknya ada 3 juta dolar. Kita ambil uangnya lalu pergi. Bagaimana kalau dia tidak memberikannya? Apa yang ingin kamu lakukan?
Bagaimana? Rasa sesak ini pasti tidak enak kan? Jadilah penurut, serahkan semua uangnya, atau aku akan terus menyiksamu dan membuatmu menderita lahir batin. Dasar, kamu wanita kejam. Tunggu, tunggu. Semuanya akan kuberikan padamu. Biar ku beritahu ya. Jangan coba-coba mempermainkanku. Berapa banyak harta yang kamu punya? Aku tahu semuanya, dengan jelas. Semua barang berharga, sudah kukumpulkan semuanya. Baguslah, akhirnya kita mendapatkannya. Ayo kita pergi sekarang. Lalu dia bagaimana? Biarkan saja dia. Anak-anaknya saja tidak peduli. Untuk apa kita mempedulikannya? Ayo, cepat jalan. Tunggu, Xiao Juan. Aku mohon padamu. Aku sudah memberikan semua uangku padamu. Bisakah? Bisakah kamu menelepon keluargaku? Aku tidak ingin tiada. Aku tidak ingin tiada. Sungguh lucu. Kamu sendiri orang yang tidak tahu terima kasih. Masih berharap anak-anakmu punya hati? Baiklah, kalau begitu biar aku buat kamu benar-benar sadar sekarang. Halo? Halo, Xiaoran. Aku mau pulang ke kampung halaman sebentar. Siapa di antara kalian yang bisa datang mengurus ayah kalian? Aduh, aku sedang mencari kerja. Mana ada waktu luang? Kabari saja aku kalau dia sudah tiada. Lalu, bagaimana dengan kakak-kakak dan kakak ipar? Saat ayah masih sehat saja, mereka tidak mau mengurusnya. Sekarang ayah sudah lumpuh, mereka malah semakin menghindar. Zhang Xiaojuan, aku peringatkan kamu, jangan pernah berpikir untuk melempar ayah kepada kami. Bukan kamu yang berkeras hati ingin menikah dengannya, jika kamu harus mengurusnya sampai akhir hayatnya. Bagaimana? Sudah menyerahkan? Dasar Pak Tua Bangka, diamlah di sini dan tunggu saja ajalmu. Sayang, ayo kita pergi. Karena kita sudah memutuskan untuk berbisnis lagi, wajar saja kalau kita minta dukungan ayah. Aku ingat, buku tabungan ayah sepertinya disimpan di banyak tempat berbeda. Kakak, mari kita cari secara terpisah. Aku akan cari di kamar ayah. Aku cari di sebelah sana. Ayah, bau apa ini kok busuk sekali? Ah, kakak, ayah sudah tiada. Berita kota ini, 1 bulan yang lalu, Zhang Xiaojuan yang masuk daftar pencarian orang bersama mantan suaminya, Huang Hao, telah berhasil ditangkap. Keduanya dinyatakan bersalah atas kasus penghilangan nyawa dan penipuan pernikahan, serta telah dijatuhi hukuman maksimal kemarin. Selain itu, korban dalam kasus ini, anak-anak Li Yinghua yaitu Liao dan Liran, dituntut atas pengabaian orang tua, telah divonis hukuman penjara 5 tahun kemarin. Mereka benar-benar mendapatkan balasan yang setimpal. Rasakan itu. Orang bilang anak adalah jaminan di hari tua, tak disangka Li Yinghua dan anak-anaknya berakhir dengan nasib seperti ini. Inilah yang namanya menuai apa yang ditanam. Ngomong-ngomong, Xiaoshu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Anakku akan menjemputku untuk tinggal di luar negeri. Bu, aku pulang. Bibi Shu, biar aku saja. Xiaoshu, pergi secara tiba-tiba begini. Aku benar-benar merasa berat hati meninggalkanmu. Kak Liu, anakmu menjemputmu ke luar negeri untuk hidup yang lebih baik. Kelak kamu bisa menjaga cucu dan hidup bersama anakmu, menikmati kebahagiaan keluarga. Aku sungguh ikut senang untukmu. Dulu, aku sangat bermimpi ingin pergi ke sana. Tapi setelah lama bersamamu. Sekarang internet sudah maju, kita bisa melakukan panggilan video. Cepatlah berangkat, nanti ketinggalan pesawat. Sekarang rumahku sedang kosong, tinggallah di sini saja. Tidak perlu bayar sewa, tinggallah sesukamu. Kak Liu, aku akan meminta teman sekampung yang bekerja di dekat sini untuk membantu memeriksa rumahmu secara rutin. Aku sudah bekerja keras sepanjang hidupku. Aku benar-benar ingin melihat dunia luar. Seperti apa sebenarnya? Bibi Shu hebat sekali. Anda sangat disambut untuk berkunjung ke rumah kami. Baik. Tapi, aku tidak punya kemampuan untuk menyetir ke sana sendiri. Ayo kita berangkat.
Mendiang anakku selalu bilang, dunia luar itu sangat luas, dan sangat menakjubkan, tapi aku selalu bilang, di usiaku yang sekarang, mau pergi kemana lagi? Tapi sekarang aku tahu, asalkan terus maju dengan berani, jangan takut pada dunia yang tidak dikenal hanya karena faktor usia. Jadi kapanpun, dan di usia berapapun kita berangkat, tidak ada kata terlambat. Apakah jalan di depan mudah dilewati? Seperti apa dunia di depan? Bagaimana bisa tahu jika tidak mencoba? Kan? Saudari-saudari,